Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harlan Haris dari kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir yang telah saya kerjakan, yaitu studi kasus pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh guru agama dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang dari kasus yang saya angkat, yaitu pelecehan seksual sesama jenis adalah ketidaksetujuan atau eksploitasi seksual yang terjadi antara individu-individu yang memiliki orientasi seksual yang sama. Latar belakang pelecehan seksual sesama jenis dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mirip dengan pelecehan seksual pada umumnya, termasuk ketidaksetaraan kekuasaan, tekanan, dan kurangnya pemahaman atau penghormatan terhadap batas pribadi. Lingkungan sosial budaya dan norma-norma tertentu juga dapat memainkan peran dalam terjadinya pelecehan seksual sesama jenis. Pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak individu serta dukungan bagi komunitas LGBT dapat membantu mencegah dan menanggapi pelecehan seksual sesama jenis dengan lebih efektif. Penting untuk mendukung korban pelecehan seksual dan berkomitmen pada upaya pencegahan dan penegakan hukum yang adil bagi semua individu, termasuk mereka yang mengalami pelecehan seksual sesama jenis. Adapun tujuan utama dari studi kasus ini untuk mengetahui tindakan pelecehan seksual yang dilakukan guru terhadap siswa yang dapat merugikan siswa itu sendiri, serta upaya demi mengurangi atau menghilangkan tindakan kriminal pelaku. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu satu, pengumpulan data, di mana data akan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung terhadap remaja yang mengalami pelecehan seksual sesama jenis dan saksi mata. Kemudian yang kedua ada analisis data, di mana data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui kronologi, faktor penyebab, serta dampak pelecehan seksual sesama jenis itu sendiri. Berikut saya akan memaparkan hasil dari penelitian ini, di mana data penelitian ini dalam bentuk data kualitatif berupa hasil observasi dan wawancara. Pada bagian ini, peneliti memaparkan data yang diperoleh pada salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Makassar. Dalam hal ini, sekolah belum bisa diekspos atau diketahui masyarakat umum untuk memudahkan peneliti serta meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun kronologi kejadian perkara yaitu pelaku dari pelecehan seksual sesama jenis yang menimpa korban adalah orang dewasa laki-laki atau seorang guru agama. Korban dari pelecehan seksual ini adalah beberapa siswa laki-laki di sekolah tersebut. Dengan status seorang guru, ini membuat pelaku dengan mudah melakukan tindakan pelecehan seksual. Kedekatan pelaku dengan korban membuat kesempatan dalam melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korban memiliki peluang yang sangat besar. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, semua korban pelecehan seksual yang dilakukan pelaku adalah orang-orang yang diajar secara langsung oleh pelaku. Tidak sedikit dari sebagian seisi kelas sudah dilecehkan oleh pelaku, sedangkan 2-3 orang siswa laki-laki belum sempat dilecehkan. Ini dikarenakan siswa yang dilecehkan telah diiming-imingkan nilai yang bagus dari pelaku, dan yang tidak terpengaruh dengan itu tetap mempertahankan untuk tidak dilecehkan. Aksi pelaku biasanya dilakukan di ruang guru saat ruang guru kosong atau semua guru mengajar di kelas masing-masing, ataupun aksinya akan dilakukan di ruang kelas saat kelas berlangsung, di mana korban berdiri tepat di depan meja guru sehingga pelaku mudah melancarkan aksinya tanpa disadari siswa yang lain. Hal ini terus berulang di setiap mata pelajaran pelaku berlangsung dan terjadi pada siswa-siswa yang menginginkan nilai yang bagus. Guru sebagai pengganti orang tua selama belajar dan menjadi panutan murid-muridnya malah menjadi predator bagi anak didiknya sendiri. Adapun faktor penyebabnya yaitu hubungan guru dan siswa melibatkan ketidaksetaraan kekuasaan yang signifikan. Seorang guru memiliki kekuasaan dalam memberikan penilaian, memberikan umpan balik, dan mengelola lingkungan kelas. Ketika kekuasaan ini disalahgunakan untuk keuntungan seksual, itu dapat menjadi faktor penyebab, seperti yang dilakukan pelaku terhadap korban-korbannya. Siswa umumnya bergantung pada guru untuk panduan dan dukungan pendidikan. Guru yang memanfaatkan ketergantungan ini untuk memaksa siswa terlibat dalam hubungan seksual dapat menyebabkan pelecehan. Kurangnya pendidikan seksual dan kesadaran juga salah satu faktor penyebabnya.
Di beberapa lingkungan, kurangnya pendidikan seksual dan kesadaran terkait batas-batas yang seharusnya ada dalam hubungan antara guru dan siswa dapat memungkinkan terjadinya pelecehan. Mengapa demikian? Mengingat pelaku adalah seorang guru agama, tetapi pengetahuan keagamaan yang pelaku miliki tidak diimplementasikan dengan baik dan benar. Tidak adanya sistem penguasaan dan pelaporan yang efektif juga salah satu faktor penyebab yang saling berkaitan dengan faktor yang lain. Jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk melaporkan dan menangani pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, hal ini dapat menciptakan kondisi di mana guru merasa dapat melakukan pelecehan tanpa akibat serius. Ini disebabkan seperti yang disebutkan sebelumnya pada faktor pertama bahwa tidak adanya kesetaraan kekuasaan. Dari semua ini, dampak yang terjadi dari tindak pelecehan seksual ini mempengaruhi keadaan psikologis korban. Maksud dari keadaan psikologis bahwa korban memiliki pertahanan diri yang menurun dan menganggap hal-hal yang tidak tabu menjadi tabu. Pelecehan seksual ini juga mempengaruhi tingkat prestasi korban. Korban yang selalu memanfaatkan hal tersebut untuk menuai nilai yang baik sehingga kemampuan prestasi berkurang. Kemudian, upaya penanggulangan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan antara lain, jika tindakan-tindakan seperti ini terus terjadi mengingat korban tidak melakukan pelaporan yang efektif, alangkah baiknya membentuk kelompok dukungan di sekolah tempat siswa dapat berbicara terbuka tentang isu-isu terkait pelecehan seksual, memberikan dukungan satu sama lain, dan merencanakan strategi pencegahan bersama. Serta sebagai penawaran peneliti membuat sistem pelaporan yang mudah diakses, anonim jika perlu, dan memberikan petunjuk jelas tentang langkah-langkah apa yang akan diambil setelah pelaporan dilakukan. Berikut pembahasan mengenai kasus ini, yaitu pelecehan seksual tetap dapat terjadi bahkan jika korban tampaknya bersedia atau mau saja. Persetujuan sejati memerlukan pemahaman dan kesadaran yang sepenuhnya, dan kondisi tertentu seperti tekanan, ketidaksetaraan, kekuasaan, atau kurangnya pilihan yang nyata dapat mempengaruhi keabsahan persetujuan itu. Penting untuk memahami bahwa persetujuan yang diberikan di bawah tekanan, manipulasi, atau karena ketidaksetaraan kekuasaan mungkin tidak sah. Perlindungan terhadap individu dan penilaian situasi secara menyeluruh diperlukan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelecehan seksual. Kesadaran dan komunikasi yang jelas dalam hubungan antar individu sangat penting untuk mencegah terjadinya situasi yang merugikan atau merugikan secara seksual. Dalam teori kontak berasumsi bahwa kontak atau interaksi dengan kelompok LGBT dapat mengurangi prejudice. Menurut Alport tahun 1954, namun pengaruh pair kontak dengan homoseksualitas tidak selalu berkorelasi positif menjadi pendukung homoseksualitas. Ini menurut Lekman dan Thornwell. Studi lain melaporkan kontak, agama, dan pendidikan sangat signifikan dalam membentuk pandangan terhadap homoseksualitas yang dikatakan oleh Adela tahun 2010. Menurut pendapat Nugroho tahun 2007, apabila dilihat dari faktor penyebabnya, tindakan pelecehan seksual sesama jenis ini diawali dengan adanya penyimpangan seksual yang dialami oleh seorang individu yang menyukai secara seksual sesama jenisnya, atau dengan kata lain didorong oleh adanya perilaku homoseksual. Adalah rasa tertarik secara perasaan, rasa kasih sayang, hubungan emosional, dan atau secara erotik, baik secara lebih menonjol, predominan, atau semata-mata eksklusif terhadap orang-orang yang berjenis kelamin yang sama, dengan atau tanpa hubungan fisik jasmania. Dampak yang ditimbulkan kepada korban pelecehan seksual sesama jenis sangatlah besar, namun masih banyak orang yang menyepelekan hal tersebut. Pelecehan seksual sesama jenis merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan berdampak besar bagi korban seperti penderitaan fisik, mental, dan psikologi. Kebanyakan dari korban pelecehan seksual sesama jenis akan mengalami trauma yang sangat mendalam yang nantinya akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya, dan bahkan korban bisa mengalami depresi akibat dari perbuatan tersebut. Ini menurut Ramadan tahun 2023. Adapun kesimpulan dari presentasi saya hari ini, yaitu pelecehan seksual merupakan tindakan serius yang dapat terjadi meskipun korban tampak bersedia, karena persetujuan sejati memerlukan pemahaman dan kesadaran yang sepenuhnya. Faktor seperti tekanan, ketidaksadaran, kekuasaan, atau kurangnya pilihan yang nyata dapat mempengaruhi keabsahan persetujuan. Kesadaran komunikasi yang jelas dan penilaian menyeluruh diperlukan untuk mencegah terjadinya situasi yang merugikan secara seksual. Selain itu,
Dalam konteks pelecehan seksual sesama jenis, faktor penyebabnya dapat berasal dari penyimpangan seksual seperti perilaku homoseksual. Dampak terhadap korban pelecehan seksual sesama jenis sangat besar, mencakup penderitaan fisik, mental, dan psikologis. Meskipun teori kontak menyatakan bahwa interaksi dengan kelompok LGBT dapat mengurangi prasangka, faktor-faktor seperti agama, pendidikan, dan kontak dengan kelompok LGBT tetap memiliki peran signifikan dalam membentuk pandangan terhadap homoseksualitas. Baik, itulah tadi presentasi studi kasus dari saya, serta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Halan Haris, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.